Selamat pagi buat kita semuanya. Topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang anuitas. Pengertian. Anuitas adalah pembayaran dengan jumlah tetap yang harus dilakukan secara periodik. Waktu antara pembayaran yang berurutan dan berdekatan disebut interval pembayaran. Dan waktu mulainya interval pembayaran pertama sampai dengan ujung interval pembayaran terakhir disebut jangka pembayaran. Misalnya, seorang meminjam uang di suatu bank. Salah satu cara untuk melunasi utang tersebut adalah dengan membayar tiap periode. Bisa jadi tahun, bulan, atau minggu. Sejumlah uang yang sama besarnya. Pembayaran yang tetap besarnya itu disebut anuitas. Karena anuitas dibayar untuk melunasi utang, maka dalam anuitas terdapat dua bagian, yaitu satu, bagian untuk melunasi pinjaman yang disebut angsuran. Dua, bagian untuk membayar bunga. Secara umum, jika nilai tunai dari utang diwakili oleh N, anuitas, persentase bunga I, dan banyak anuitas P, rumus anuitas adalah A sama dengan N kali 1 per sigma. Sigma dari N sama dengan 1 ke P, 1 tambah I dalam kurung pangkat min N. Catatan. Kita dapat menggunakan tabel anuitas untuk membantu proses perhitungannya. Contoh, Pak Ali meminjam uang di suatu bank sebesar 1 juta dengan bunga 5% per tahun. Pinjaman itu akan dilunasi dalam 6 tahun dengan anuitas. Anuitas pertama dibayar setelah 1 tahun. Tentukan besar anuitas tersebut. Jawab. Hitung nilai tunai dalam kurung NT dari tiap-tiap anuitas A pada saat pinjaman dilakukan. Nilai tunai anuitas pertama sampai dengan ke-6 berturut-turut adalah NT sama dengan A kali 1 per 1,05 dalam kurung tambah A kali 1 per 1,05 kuadrat tambah titik-titik tambah A kali 1 per 1,05 dalam kurung pangkat 6. NT sama dengan A kali, buka kurung siku, kita keluarkanlah A-nya tadi kan, 1 per 1,05 tambah 1 per 1,05 kuadrat tambah titik tambah 1 per 1,05 dalam kurung pangkat 6, tutup kurung siku. Yang ini boleh kita cari ini dengan menggunakan deret geometri. Nah, tapi bisa kita gunakan dengan menggunakan tabel anuitas. Jadi nilai tunai sama dengan A kali sigma N sama dengan 1 sampai dengan A6 1 per 1,05 dalam kurung pangkat N. Jadi besar utang sama dengan nilai tunai semua anuitas. Jadi besar utang tadi 1 juta sama dengan A kali sigma N sama dengan 1 sampai A6 1 per 1,05 dalam kurung pangkat N. Berarti anuitas sama dengan 1 juta kali 1 per sigma dari N sama 1 A6 1 per 1,05 dalam kurung pangkat min N. Jadi nilainya ini sigma ini dapat dilihat pada tabel anuitas di mana P6 dan persen bunga sama dengan 5%. Jadi A sama dengan 1 juta dikali 0,1970175 ini dalam tabel anuitas. Jadi A sama dengan 197.017,50. Jadi besar anuitasnya adalah 197.017 rupiah,50. Jadi besar anuitasnya. Baik, bagian B, rencana angsuran. Rencana atau strategi pelunasan pembayaran pinjaman dalam pembayaran bunga disebut rencana angsuran atau rencana pelunasan. Di dalam anuitas terdapat dua bagian, yaitu satu, bagian untuk melunasi pinjaman yang disebut angsuran. Dua, bagian untuk membayar bunga.
Apabila suatu pinjaman diangsur dengan anuitas yang telah dihitung besarnya, maka dapatlah dibuat rencana angsurannya. Contoh, diketahui utang sebesar Rp800.000 dilunasi dalam 4 tahun dengan anuitas pertama dibayar setelah 1 tahun dengan bunga 6% per tahun. Ditanya, pertama, tentukan besarnya anuitas. Yang kedua, buatlah rencana angsurannya. Baik, rumus anuitas sama dengan N kali 1 per sigma N sebanyak 1 sampai B 1 tambah I dalam kurung pangkat min N. Tadi N-nya Rp800, I-nya 6%, P-nya 4, maka A sama dengan 800.000 kali 1 per sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4, 1 per 1,06 dalam kurung pangkat min N. Jadi nilainya ini tadi di tabel anuitas. Jadi nilai ini 0,288515 dikali 800.000. Jadi besar anuitasnya 230.873,20. Jadi besar anuitas sama dengan 230.873,20 rupiah. Nah, itulah besar anuitasnya. Nah, sekarang bagian B. Menyusun rencana angsuran dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, bunga 6% dari utang. Lalu bagian kedua, angsuran adalah anuitas dikurang bunga. Yang ketiga, sisa utang pada akhir tahun adalah utang pada awal tahun dikurang angsuran. Yang terakhir, jumlah semua angsuran sama dengan besar utang. Baik, kita buat. Pada akhir tahun pertama, anuitas tadi 230.873,20. Bunga 6% dari 800.000, 48.000. Angsuran 230.873,20 dikurang bunga 48.000, berarti 182.873,20. Berarti sisa utang 800.000 dikurang 182.873,20, berarti 617.126,80. Inilah sisa utang. Masuklah kita pada akhir tahun kedua. Anuitas sama ya, 230.873,20. Bunga 6% dari sisa utang tadi, 126,80, yaitu 37.027,61. Angsuran 230.873,20 dikurang 37.027,61, berarti 193.845,59. Berarti sisa utang 617.126,80 dikurang 193.845,59, maka tinggallah 423.281,21. Inilah sisa utang di akhir tahun kedua. Masuklah pada akhir tahun ketiga. Anuitas tetap sama, 230.873,20. Bunga 6% dari 423.281,21, yaitu 25.396,87. Angsuran 230.873,20 kurang 25.396,87, berarti 205.476,33. Sisa utang 423.281,21 kurang 205.476,33, berarti 217.804,88. Inilah sisa utang di akhir tahun ketiga. Masuklah pada akhir tahun keempat. Anuitas 230.873,20. Bunga 6% dari 217.804,88, yaitu 13.068,29. Angsuran 230.873,20 dikurang 13.068,9, berarti 217.804,91. Berarti sisa utang 217.804,88 dikurang 217.804,91, yaitu min 0,03. Nah, dari uraian ini tadi semua yang di atas, kita buatlah tabelnya seperti ini. Jadi tahun ke 1, 2, 3, 4. Ini utang pada awal tahun ke 1, 2, 3, 4. Anuitas terdiri dari bunga dan angsuran. Sedangkan ini sisa utang pada akhir tahun ke. Jadi inilah bentuk tabelnya kan. Nah, jadi sudah bisa penuangan dari rencana ini tadi ke sini. Jadi mudah membaca tabelnya.
Nah, ada catatan. Selisih antara sisa utang pada akhir tahun ketiga dengan sisa utang pada akhir tahun keempat ada tadi min 0,03 rupiah. Hal ini disebabkan oleh proses pembulatan yang berulang-ulang agar utang itu lunas. Angsuran pada akhir tahun keempat disesuaikan, jadi angsuran terakhir adalah 217.804,91 dikurang 0,03 sama dengan 217.804,88. Nah, sebagai soal latihan untuk memantapkan materi dari buku Matematika Wajib 2B halaman 91 sampai dengan halaman 92 bagian A nomor 1 sampai dengan nomor 5. Terima kasih.